pertumbuhan ekonomi versus pembangunan ekonomi. Wah, dua istilah ini sering banget kita dengar ya. Kadang-kadang kita pikir artinya sama aja. Padahal, keduanya punya makna yang beda banget dan ini fundamental loh buat nasib sebuah negara. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih bedanya? Anda pasti pernah lihat berita kayak gini kan? Ekonomi melambat atau pertumbuhan minus. Nah, gambarnya tuh sering banget pakai panah yang jongklong ke bawah begini. Tapi pernah kepikiran nggak sebenarnya apa sih yang lagi turun? Dan apa benar angka ini menceritakan segalanya tentang kondisi sebuah negara? Nah, ini nih yang jadi pertanyaan inti dari pembahasan kita kali ini. Apakah ukuran ekonomi yang terus membesar, terus jadi lebih gendut, itu satu-satunya hal yang penting? Atau jangan-jangan ada hal lain yang lebih krusial, yang lebih berkualitas, yang harusnya kita perhatikan? Oke, kita mulai dari konsep yang pertama dulu ya, pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya, apa sih yang bikin sebuah ekonomi itu bisa dibilang tumbuh? Kalau kita lihat definisinya, pertumbuhan ekonomi itu intinya adalah proses naiknya kapasitas produksi suatu perekonomian. Jadi kata kuncinya ada dua, kapasitas produksi dan kenaikan pendapatan nasional. Ini soal seberapa banyak barang dan jasa yang bisa dihasilkan dari tahun ke tahun. Jadi, poin paling krusialnya adalah pertumbuhan ekonomi itu soal angka, titik. Sifatnya murni kuantitatif. Indikator utamanya apa? Yaitu tadi, kenaikan produk domestik bruto atau PDB dan produk nasional bruto, PNB. Angka ini ibarat rapor yang paling gampang dibaca, tapi belum tentu menceritakan kisah lengkapnya. Nah, pas kita dengar berita pertumbuhan ekonomi 5%, angka itu datangnya ya dari hitung-hitungan simpel kayak gini. Cuma membandingkan total produksi ekonomi tahun ini sama tahun lalu. Rumus di slide ini nunjukin gimana persentasenya didapat. Sangat jelas, terukur, dan ya cuma sebatas angka kenaikan output. Sekarang kita coba geser sedikit. Mari kita lihat gambaran yang jauh lebih luas dan jujur aja lebih kompleks, yaitu pembangunan ekonomi. Definisi pembangunan ekonomi ini jauh lebih dalam loh. Ini bukan cuma soal naiknya pendapatan, tapi juga harus ngitung pertambahan penduduk. Dan yang paling penting, coba lihat, ada frasa perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan. Wah, ini udah bukan lagi sekedar main angka di atas kertas kan? Kutipan dari Pak Sadono Sukirno ini bener-bener pas banget buat merangkumnya. Pembangunan itu adalah pertumbuhan ekonomi. Tapi ada lanjutannya, yang diikuti oleh perubahan. Jadi pertumbuhan itu perlu, banget, tapi itu bukan tujuan akhirnya. Pertumbuhan itu cuma salah satu komponen dari sebuah pembangunan. Oke, biar makin nempel di kepala, gimana kalau kita hadapkan keduanya secara langsung? Head to head. Ini bakal bikin perbedaannya jadi jelas banget. Nah, lihat deh perbandingannya di sini. Di kiri, pertumbuhan fokusnya cuma naikin angka PNB, nggak peduli strukturnya berubah atau enggak, dan cenderung cuek sama pemerataan, sifatnya murni kuantitatif. Di kanan, pembangunan, angka PNB naik, tapi harus dibarengi perubahan struktur, harus banget mikirin pemerataan, dan tujuan utamanya itu kesejahteraan masyarakat. Jadi sifatnya kuantitatif kali kualitatif. Makanya, negara berkembang seringkali ngejar pertumbuhan dulu buat bangun fondasi, sementara negara maju udah lebih fokus ke aspek pembangunan buat ningkatin kualitas hidup warganya. Coba kita pakai analogi sederhana ini deh, biar gampang bayanginnya. Pertumbuhan itu ibarat remaja yang nambah tinggi badannya. Udah, gitu aja. Murni soal ukuran fisik. Nah, pembangunan itu adalah remaja yang sama, tapi dia nggak cuma tambah tinggi. Dia juga belajar hal baru, pemikirannya makin dewasa, dan badannya juga makin sehat. Jadi bukan cuma soal ukuran, tapi kualitas dirinya secara keseluruhan. Untuk ngerti gimana proses pembangunan ini terjadi, para ahli ekonomi, salah satunya Walt Rostow, coba memetakan prosesnya dalam beberapa tahap. Seperti yang bisa kita lihat di sini, sebuah negara itu bertransformasi pelan-pelan. Mulai dari masyarakat agraris tradisional, terus masuk ke industrialisasi, sampai akhirnya jadi negara maju yang fokus ke konsumsi dan jasa. Ini perjalanan panjang yang mengubah seluruh struktur masyarakat, bukan sekedar menaikkan angka PDB. Ya, tapi perjalanannya nggak semulus teori itu dong. Perjalanan dari sekedar tumbuh menjadi berkembang itu penuh dengan rintangan-rintangan nyata yang harus dihadapi setiap negara. Nah, ini dia nih musuh-musuh utamanya. Kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kalau kita cuma fokus ngejar angka pertumbuhan ekonomi doang secara membabi buta, kadang-kadang masalah-masalah ini malah bisa jadi makin parah. Inilah kenapa konsep pembangunan jadi penting banget. Kemiskinan, seperti yang digambarkan di sini, itu seringkali jadi lingkaran setan.
Susah banget buat sebuah negara untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi kalau sebagian besar warganya masih terperangkap dalam kemiskinan dari generasi ke generasi. Sama halnya kayak pengangguran. Ini bukan cuma masalah individu yang nggak punya kerjaan loh. Dalam skala besar, pengangguran itu nurunin daya beli masyarakat. Kalau daya beli turun, ya investor juga jadi mikir-mikir buat nanamin modal baru. Akhirnya, roda ekonomi jadi melambat. Terus gimana dong cara negara mengatasi rintangan-rintangan ini? Jawabannya adalah dengan perencanaan. Perencanaan yang sadar dan terarah, bukan sekedar berharap angka pertumbuhan tinggi bakal nyelesain semuanya secara ajaib. Untuk bisa mencapai pembangunan, sebuah negara itu nggak bisa jalan tanpa arah. Mereka bikin strategi formal. Contoh konkretnya di Indonesia, kita punya yang namanya Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau RPJPN. Nah, ini tuh cetak biru atau blueprint pembangunan jangka panjang negara yang secara sadar menargetkan lebih dari sekedar angka PDB. Jadi pada akhirnya pertanyaannya kembali lagi ke kita semua. Untuk negara manapun, entah itu Indonesia atau negara lain, mana sih yang lebih penting, punya ekonomi yang sekadar lebih besar atau punya ekonomi yang benar-benar lebih baik? Pertanyaan ini saya rasa merangkum seluruh perbedaan esensial antara pertumbuhan dan pembangunan.